Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, kita jumpa lagi di Peri Dunia Tani. Oke, kemarin kita dapat kunjungan ya, kedatangan tamu kita dari Jagung Jeget ya. Untuk Pak Rusli, saya haturkan terima kasih sudah mau datang. Dan itu pun sudah janji sekian lama, sahabat tani ya, udah 2 tahun ya berjanji. Tapi baru ini dapat waktu, karena kebetulan pun saya kebetulan di kampung saat ini ya, di Pondok Baru. Biasa saya jarang di Pondok Baru, saya sering itu di daerah Amor ya. Oke, jadi begini sahabat tani, Pak Rusli bertanya, bilang sama saya, Pak, kenapa kopi saya itu di saat usia 3 tahun sampai 8 tahun berbuah banyak, tapi di atas 8 tahun sampai 15 tahun malah drop gitu ya, rusak semuanya, buah berkurang, cabang rusak, ranting-rantingnya habis hilang katanya, pokoknya tak bisa dibentuk begitu ya. Tapi kenapa kok punya Pak Peri seolah-olah, padahal kebun Pak Peri kopinya rata-rata sudah 18 tahun, bahkan ada 40 tahun, tetapi buahnya masih banyak dan tidak kurang begitu. Nah, saya salut sama Pak Peri karena mampu mempertahankan buah. Kalau bagi saya, kata Pak Rusli ya, bagi saya kalau saya melihat kebun orang usia 3 tahun sampai 8 tahun buahnya sangat banyak, itu hal biasa, namanya aja kopi muda. Tetapi sekarang bagaimana Pak Peri caranya mempertahankan buahnya itu sampai puluhan tahun, sampai 40 tahun, bagaimana Pak? Nah, jadi saya bilang kepada Pak Rusli, yang saya tampilkan di kebun saya ini memang nggak ada kopi yang di bawah 10 tahun ya. Tapi ada beberapa, tapi rata-rata di sini kopi saya sudah 12 tahun, 18 tahun, sampai 42 tahun sahabat tani. Nah, kalau nggak percaya coba tengok di video-video saya sebelumnya. Di situ saya bagikan rata-rata usia segitu. Makanya saya tunjuk pada sahabat tani itu berbeda dengan kopi orang yang menunjukkan kopi berusia 3 tahun, 8 tahun, berbuah banyak ya, gugusannya berlipat-lipat ya kan, berlimpah-limpah. Nah, itu biasa sahabat tani, karena saya sudah melewati itu juga. Saya pun juga sudah sering mengalami itu, tapi saya tidak salut itu. Makanya kemarin saya bilang pada sahabat tani, kalau di kebun kita kopi masih 38 tahun, tidak usah sombong, tidak usah salut dulu. Tapi yang kita salut sekarang adalah bagaimana caranya mempertahankan buah sampai 40 tahun. Nah, jadi muncul pertanyaan saya untuk sahabat tani semua, apakah sahabat tani memilih jangka panjang sampai puluhan tahun, atau apakah sahabat tani hanya memilih 3 sampai 8 tahun saja buahnya? Ya kan? Nah, itu silakan pilih. Tapi ya namanya kita manusia maunya ya jangka panjang, bisa 40 tahun bertahan begitu ya sahabat tani ya. Itulah selama ini saya bagi-bagian pada sahabat tani. Dari keadaan kebun kopi saya ya, kopi saya itu kan rata-rata saya bagi pada sahabat tani itu 12 tahun ke atas, 18 tahun, 42 tahun. Jadi itu yang dipermasalahkan oleh Pak Rusli ya, kemarin berkunjung di sini sahabat tani. Kemari pas kali ya. Oke, kita bahas yang ini. Ini usia berapa ya? Kemarin Pak Rusli bertanya pada saya, ini usia berapa ini Pak Peri? Ini sudah usia 16 tahun ini sahabat tani, Ateng Super G3 ya. Yang bikin selalu Pak Rusli adalah kenapa kok buahnya banyak terus Pak Peri gitu. Buahnya banyak terus, malah tidak kalah dengan kopi muda. Kayak gitu ya. Kembali ke kita bilang lagi bahwa kopi muda kalau 3 sampai 8 tahun berbuah banyak, kita nggak salut tuh sahabat tani. Itu hal biasa bagi kami di sini sahabat tani. Karena semua orang tahu itu kopi muda. Kopi muda tunasnya kan belum terbentuk banyak ya kan. Tunas airnya belum banyak, tunas kipasnya, tunas cacingnya belum banyak. Jadi hal wajar buahnya banyak. Tapi kalau udah masuk usia seperti di hadapan kita ini, itu tunas kipas, tunas air itu wah sekali keluar berlipat-lipat sahabat tani. Lalu yang dipertanyakan oleh Pak Rusli waktu kunjungan kemarin ya sahabat tani ya, beliau juga bilang, saya juga ada kopi Ateng Super G3 berusia 16 tahun sama kayak punya Pak Peri, tetapi kok amburadul, rusak, buah nggak ada, cabangnya habis, tak ada begitu. Kenapa punya Pak Peri kok sesubur ini? Pada sudah 16 tahun dan buahnya kok banyak begitu. Ini calon-calonnya nih ya. Oke, kita keliling. Ini. Maaf ya, saya tidak bermaksud di sini
menyombongkan diri, tidak sahabat tani. Kemarin kami rencana mau merekam, tapi sayang sekali HP saya kemarin lowbat ya. Maklum HP sudah rusak ya. Ini HP pun, ini pun kameranya pun, layarnya pun ya, sahabat tani tengok sendiri ya, jelek sekali ya, buram ya. Tapi belum ada rezeki, saya ganti nanti. Kalau ada rezeki saya ganti ya. Oke. Dalam usia 16 tahun kata Pak Rusli. Kalau bagi pribadi Pak Rusli melihat saya sudah salut, sudah bangga dan kagum. Nah, kagum di mana? Mampu mempertahankan produksi. Karena tidak semua orang mampu. Kan gitu. Dan banyak juga orang memamerkan di platform lain ya, di media sosial gitu. Itu rata-rata kopi muda. Tapi selanjutnya enggak dipublikasi lagi. Kenapa? Karena di situ memang udah terlihat. Kemenangan Kopi Ating Super itu dari 3 tahun sampai 8 tahun sahabat tani. Selebih dari itu sahabat tani, pening, pusing. Banyak itu sahabat tani kopi kita berkunjung ke tempat saya, sharing soal itu. Pak, saya mau tanaman kopi saya itu daya tahannya berumur panjang, 40 tahun, produksinya jangan berkurang, buahnya terus ada gitu Pak. Itu macam mana caranya Pak Peri? Itu yang sering sekali banyak orang menawarkan pertanyaan ke saya seperti itu. Nah, saya bilang, kalau mau berumur panjang, tonton aja video saya. Nah, kunjungi. Kalau ya, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Kan begitu ya sahabat tani ya. Nah, jadi Pak Rusli pun kemarin bilang ke saya juga, wah, nggak rugi saya kenal Pak Peri. Salut saya sama Pak Peri. Berbagi apa adanya dengan konsisten, dengan betul-betul dibagi gitu ya. Tidak tanggung-tanggung, tidak setengah-setengah. Tidak seperti maestro kopi pada umumnya, yang kebanyakan pelit ya, berbagi ilmu. Entah mungkin karena takut saingan ya, begitu ya. Nah, oke, ini kembali ke kopi 16 tahun. Nah, banyak ya. Kalau sahabat tani ragu, nggak percaya, coba datang ke Gayo, ke Aceh Tengah atau Banda Meriah, coba tanyakan pada mereka atau kunjungi kebun mereka yang usia 16 tahun, khusus Ating Super. Bukan tim-tim ya, Ating Super. Itu kebanyakan mengecewakan, anjlok buahnya katanya. Bahkan rantingnya, cabangnya rusak. Ya, kalau semuanya udah rusak, macam mana mau jadi buah ya, begitu ya. Nah, tetapi di sini saya menunjukkan pada sahabat tani, kalau kita melakukan langkah perawatan yang benar, tanpa harus pupuk ya, tanpa harus pupuk sahabat tani. Ini di depan sahabat tani tanpa dipupuk ini. Makanya berulang-ulang saya bilang, pruning number 1, pemangkasan penyucian nomor 1, nggak ada alasan. Kalau sahabat tani orangnya punya duit, punya modal ya, punya isi kantong miliar pun, kalau nggak pandai pruning, nggak bisa melakukan pencucian, cuma mengandalkan pupuk saja, ya udah bye-bye. Pupuknya habis dimakan oleh tunas-tunas, cabang-cabang ya, atau ranting-ranting yang nggak penting. Nah, seperti itu. Itu makanya saya bilang di sini sama Pak Rusli kemarin, Pak, cara mempertahankan usia kopi Ating Super supaya sampai jangka panjang ya, sampai 20-30 tahun, itu ada caranya. Bagaimana itu Pak Peri caranya? Yaitu peremajaan, pruning dan pencucian. Ya, karena ya kita secara gampang aja nih, secara gampang. Pembungaan ini terbentuk. Kenapa bisa terbentuk? Karena tunas-tunasnya yang tidak perlu sudah kita ambil, makanya leluasa cabang ini tumbuh bunganya, buahnya, kan gitu ya. Coba ini kalau ini rimbun rindang, tidak kita ambil, tidak kita pangkas, tidak kita cuci, apa yang terjadi? Berbuah juga tapi 1-2, kan begitu ya. Nah, 1-2. Nah, ini sahabat tani tengok ini udah mulai muncul. Ini nggak saya pangkas dulu karena di kami udah masuk musim berbunga, jadi tidak saya apa-apakan dulu. Tapi ini nampak ya bekasnya ya, bekas saya pruning ya, saya lakukan pencucian tuh. Ini kopi 16 tahun sahabat tani. Seharusnya kita itu berpikir ke situ. Bagaimana caranya kita sekali tanam, kopi kita bisa bertahan puluhan tahun. Kok bisa 40 tahun? Nah, ya, bukan hanya kita, wah, kan itu kan gampang loh Pak. Cara mempertahankan itu tinggal pupuk-pupuk aja Pak, setahun 2 kali, setahun 2 kali. Loh, udah saya coba juga tanpa pemangkasan, hanya mengandalkan pupuk-pupuk. Rusak juga sahabat tani, nggak ada hasil. Jong. Modal habis pupuk 5 juta, 10 juta ya kan, begitu panen kembalinya berhasil hanya cuma 3 juta. Bayangkan tuh sahabat tani. Memang kuncinya di pruning. Akhirnya sama Pak Rusli saya bilang, Pak,
Pentingnya langkah-langkah kita harus benar-benar bisa dulu pinter dulu cara pemangkasan, pencucian, dan harus tahu lagi jadwal yang tepatnya. Jangan asal-asal seperti itu. Nah, oke. Seperti yang sahabat tani lihat ya. Tuh, jadi semua alhamdulillah. Ini di hadapan sahabat tani ini usianya 16 tahun. Bukan muda ini, udah tua sahabat tani. Ya, pembentukannya sudah kita buat sejak lama dan nampak ya. Tuh. Kalau kopi muda, cabangnya besarnya di sini. Kok di sini belum? Itu namanya kopi muda. Kok ini udah, bayangkan aja nih sahabat itu. Ya. Sudah 16 tahun. Jadi sekarang bagaimana caranya konsep kita untuk mempertahankan buah kopi kita supaya selalu banyak puluhan tahun. Bukan untuk 3 sampai 8 tahun. Begitu. Ya. Jadi kemarin pembahasan dari Pak Rusli ke kita yaitu tentang itu. Loh Pak, macam mana tuh Pak? Bagi kalah ilmunya. Udah saya bagi semua melalui dalam konten sudah saya masukkan. Dari tahap-tahap pangkas berat, pangkas ringan, ya kan? Pencedingan atau pencucian, atau langkah-langkah yang dilakukan saat kopi berbunga apa langkahnya, kan gitu ya. Caranya macam mana? Gitu. Semua sudah ada saya muat, saya bilang sama Pak Rusli. Nah, ya. Nah, ini sudah terawat. Oke, mau bukti mana kopi yang tidak terawat dan hasilnya macam mana? Tuh, seperti ini. Nih. Sahabat tani tengok, beda enggak? Tuh. Itu pentingnya pencucian atau pruning, tuh. Beda enggak? Tuh, bandingkan sama ini. Beda kan? Tuh, atau itu. Atau itu. Ini kebun orang sahabat tani, berbatasan sama kita. Punya kita terurus. Punya orang itu tidak terurus ya. Tuh, tidak terurus. Dari situ pun kita sudah lihat, sudah tahu. Berarti inilah bahayanya kalau kita tidak lakukan pruning, pemangkasan. Nah, jadi itu makanya saya bilang pada sahabat tani, lakukan dengan rutin, belajar dan terus belajar. Jangan takut gagal sahabat tani, jangan takut gagal. Insya Allah nanti lama-kelamaan sahabat tani paham dan bisa melakukannya dan hingga berbuah seperti yang di hadapan kita ini. Nih. Ini pembungaan pertama ya sahabat tani ya, belum kedua dan ketiga. Nah, ini ya. Oke, sahabat tani. Ini juga umurnya sama, 16 tahun kopi Ating Super G3. Oke. Jadi kalau ada di tempat sahabat tani bentuknya tidak seperti ini, itu bisa diduga memang kopi muda. Tapi kalau udah tua bakal seperti ini sahabat tani. Nih. Bentuknya sudah beda ya, sudah beda. Pencabangannya pun sudah kita kurang-kurangi. Nanti terakhir sudah masuk di usia di atas 20 tahun, akan kita tinggalkan 3 cabang saja untuk produksi. Jadi setiap tahun ke tahun semakin naik tuh cabang dikurangi sahabat tani, jangan dibiarkan. Nah, bukti lain nih kita tunjuk pada sahabat tani nih, kopi yang 16 tahun. Tuh. Ya, 16 tahun sahabat tani. Yang menjadi permasalahan di petani kopi kita sekarang, di saat usia kopi 16 tahun seperti ini, buahnya hancur, berkurang ya, berkurang, ranting rusak ya, cabang rusak. Nah, tapi kenapa punya saya masih utuh? Tuh. Masih selamat ya. Tuh. Kuncinya di pruning sahabat tani ya, dan pencucian. Dan kapan pencucian itu Pak, tergantung kopinya. Kapan kopi minta baru kita cuci. Kalau enggak jangan kita paksa, nanti rusak ya. Pokoknya ini saya nggak berani apa-apakan dulu karena di kami masih musim pembungaan. Dan ini sebagian belum habis ya, buah masih ada. Tuh. Buah masih ada. Makanya kita nggak bisa lakukan pemangkasan secara serempak. Oke, buahnya sembunyi sobat tani. Buah masih ada tapi sudah berbunga lagi dianya ya. Nih. Oke, pokoknya untuk sahabat tani yang kepingin bisa, silahkan kunjungi video-video saya sebelumnya. Karena di video saya itu kontennya semua tentang kopi Arabica. Ada tim-tim, Ating Super, Bourbon ya, Ating Janda dan lain-lain.
Nah, jadi silakan kunjungi aja ya, karena saya tidak sanggup membalas melalui komen karena agak bingung membalasnya, nanti salah paham ya kan. Berusia 42 tahun ini. Nampak ya? Cabangnya pun udah jelek, batangnya pun sudah mulai ya keriput, tua, dan nampak ya tuh. Ini 42 tahun. Pokoknya untuk sahabat tani yang kopinya baik Atik Super ya. Kalau dia di atas, kok Atik Super di atas 8 tahun, itu bentuknya akan jelek karena udah tua ya. Begitu juga tim-tim dan Bourbon seperti ini akan jelek. Nanti ini ke depan akan saya lakukan pangkas berat ya. Atau saya bongkar saja, mungkin sudah waktunya ini ya diganti. Oke, pesan saya untuk sahabat tani semua ya. Kita sekarang berfokuslah bagaimana caranya mempertahankan buah agar selalu banyak ya, agar selalu jangka panjang dan bertahan puluhan tahun. Agar supaya apa? Supaya kita tidak sibuk lagi menanam ulang ya sahabat tani ya. Jadi kalau di tempat sahabat tani ada kopi yang masih 3 tahun, 8 tahun, ya itu waspadalah, karena itu biasa titik akhirnya itu di 8 tahunnya itu kopi Atik Supernya pasti produksi akan menurun, berkurang, cabang dan rantingnya rusak akibat apa ya, salah langkah dan cara penanganan dari awal. Nah, jadi di sini saya selalu menampilkan kopi-kopi saya yang sudah berusia lanjut atau sudah tua. Jadi sahabat tani yang kepingin tanaman kopinya jangka panjang, berusia makin tua makin banyak buahnya, silahkan kunjungi channel saya ya. Sudah pasti insya Allah ilmunya berkat, bermanfaat, dan sahabat tani nanti lega, tidak perlu lagi 8 tahun sekali menanam ya kan, nggak perlu lagi, cukup merawat saja yang ada, mempertahankan buah yang ada, dan selalu banyak. Insya Allah bisa menghasilkan 100-200 kalengan ya. Oke, kalau begitu sahabat tani, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.